Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai gas kromatografi. Sebelumnya terima kasih kepada Profesor Dr. Renat yang Insinyur Renaldi Idrus SSI yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan jurnal saya dengan judul Evaluation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Content and Risk Assessment of Tea Product in South Korea. Pada kesempatan kali ini, outline presentasi yang akan saya paparkan ialah pertama ada pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Pada jurnal ini membahas mengenai teh, di mana teh adalah minuman paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat setelah air. Dinikmati oleh hampir 3 miliar orang setiap hari. Namun, teh rentan terhadap kontaminasi senyawa hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai sumber dan bahayanya PAH. PAH berasal dari polusi lingkungan, migrasi dari bahan kemasan, serta proses memasaknya, terutama pembakaran tidak sempurna bahan organik. Nah, PAH ini memiliki beberapa jenis, di antaranya ada BAH, CHR, BBF, dan BAP, yang dikenal bersifat karsinogenik dan genotoksik. BAP diklasifikasikan sebagai karsinogen grup 1 oleh IARC, sedangkan BAA, CHR, BBF masuk kategori grup 2A atau 2B. Nah, ini merupakan struktur hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH. Selanjutnya, kita akan menganalisis risiko dari PAH dalam teh, di mana teh dapat menyerap pH dari udara karena luas permukaan daunnya yang besar. Proses pengeringan daun teh menggunakan pembakaran kayu, minyak atau batu bara juga menjadi sumber dari pH. Menurut Rodberry et al., konsentrasi rata-rata pH dalam teh itu sekitar 4,77 plus minus 1,01 mg per gram. Konsentrasi BAP sendiri sekitar 0,64 sampai 2,07 mg per gram. Tujuan penelitian yang pertama ialah menilai tingkat kontaminasi pH dalam 100 produk teh komersial di Korea Selatan. Yang kedua, menganalisis baik daun teh maupun infusannya. Yang ketiga, menghitung nilai toxic equivalency atau TEQ dan margin of exposure. Selanjutnya, memberikan data praktis untuk monitoring dan regulasi pH di industri teh. Selanjutnya, metodologi yang pertama pada menganalisis pH dalam teh ini, yang pertama dilakukan ialah preparasi sampel, di mana di sini terdapat beberapa jenis sampel. Yang pertama ada sampel teh padat atau daun tehnya sendiri. Daun teh digiling menggunakan alat penggiling dengan model SME P400 DKP, kemudian dengan bilah baja tahan karat. Kemudian hasil gilingan tersebut berupa serbuk halus, yaitu lebih sekitar 180 mm. Selanjutnya sebanyak 10 gram serbuk teh digunakan untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya, setelah dipreparasi sampel, kemudian akan dilakukan ekstraksi dan pembersihan, di mana sampel teh padat yang tadinya sudah dipreparasi, kemudian dimasukkan ke dalam wabu ukur 300 mili, kemudian ditambahkan 1 mili standar internal, ditambahkan 100 mili KOH dalam etanol, kemudian direflux, kemudian didinginkan, serta ditambahkan 50 mili N-heksan dan 50 mili campuran etanol dan N-heksan. Kemudian disaring, diekstraksi 2 kali dengan 50 mili N-heksan. Lapisan organik tersebut dicuci sebanyak 3 kali dengan air suling. Lapisan N-heksan dikeringkan, diuapkan, dan dilakukan pemurnian menggunakan SPE Ketrick Fluorosil. Kemudian dilakukan elusi menggunakan 5 mili N-heksan, lalu 15 mili N-heksan dan DCM, kemudian diuapkan dan dilarutkan kembali dengan 1 mili DCM, kemudian difiltrasi dan dimasukkan ke vial gelap dan disuntikan ke GCMS. Selanjutnya, untuk ekstraksi sampel cair,
Di sini juga digunakan sampelnya itu sekitar 10 gram sampel, kemudian ditambahkan 1 mili standar internal. Kemudian diekstraksi 100 mili N-heksan dan ultrasonik selama 30 menit. Ekstraksi fase air 2 kali dengan 50 mili N-heksan. Jika terbentuk emulsi, maka ditambahkan 5 sampai 10 mili metanol. Kemudian lapisan N-heksan dikeringkan, disaring dan dikonsentrasikan sekitar 2 mili pada suhu 40 derajat, kemudian pemurnian sama seperti sampel pada tadi. Kemudian, selanjutnya ialah dilakukan penentuan pH menggunakan GC-MS. Instrumen dan kondisi analisisnya itu menggunakan GC-MS Agilent 7820A atau 5975 MSD. Kolomnya itu menggunakan Zebron ZB pH Select 30 meter kali 0,25 mm yang dirancang khusus untuk pemisahan selektif pH. Kemudian dilakukan kondisi injeksi, di mana volume injeksinya itu 1,0 ml mikroliter mode splitless. Kemudian suhu injektornya itu 320 derajat Celcius. Kemudian adanya program suhu kolom, di mana suhu kolom ini 80 derajat Celcius selama 1 menit. Kemudian naik ke 245 derajat Celcius dengan laju 6 derajat Celcius per menit. Kemudian ditambahkan lagi menjadi 270 derajat Celcius dengan laju 30 derajat Celcius per menit. Ini tahan 13 menit. Kemudian yang terakhir adanya post run, di mana 310 derajat Celcius selama 10 menit. Kemudian penentuan pH menggunakan GC-MS, di mana ada parameter lainnya seperti gas pembawa menggunakan helium ultra pure. Kemudian ada mode ionisasi menggunakan electron ionization, ada deteksi selected ion monitoring, di mana ini untuk sensitivitas dan selektivitas yang tinggi. Kemudian ada suhu sumber ion, yaitu 250 derajat Celcius, dan lainnya. Kemudian adanya validasi metode analisis pH, di mana di sini menggunakan pedoman Codex Alimentarius, di mana dilakukan beberapa evaluasi, yaitu menganalisis akurasi, presisi, linearitas, limit deteksi LOD, dan limit kuantifikasi LOQ. Validasi metode analisis pH, di mana di sini desain validasinya itu menggunakan matrik uji, yaitu menggunakan teh beras coklat, di mana di sini menggunakan padat dan cair. Kemudian kurva kalibrasi yaitu menggunakan variasi 5 konsentrasi, 1, 2, 5, 10, dan 20. Kemudian volume injeksi 1,0 mikroliter, kemudian dilakukan triplikat. Kemudian perhitungan LOD dan LOQ. LOD konsentrasi terendahnya yang terdeteksi itu sekitar 3,3, sedangkan LOQ yaitu konsentrasi terendahnya dapat dikuantifikasi yaitu 10. Uji akurasi dan presisi di sini dibedakan menjadi dua, ada intraday dan interday. Kalau intraday 3 kali uji dalam 1 hari, sedangkan interday 3 hari berbeda. Selanjutnya, penilaian risiko dan evaluasi ekuivalen toksik pH, di mana panduan dan konsep dasarnya itu mengacu pada EPA atau Environmental Protection Agency. Kemudian digunakan toxic equivalent factor atau TEF untuk menilai toksisitas relatif pH. Kemudian ada benzopyrene atau BAP, di mana dijadikan sebagai senyawa acuannya. Kemudian analisis statistik pada pH di sini menggunakan beberapa jenis analisisnya. Yang pertama ada menggunakan one way ANOVA, di mana untuk mengetahui perbedaan signifikan antar kelompok. Yang kedua, adanya uji Dunham multiple rank test, di mana untuk membandingkan pasangan kelompok setelah ANOVA. Selanjutnya, ada kriteria signifikan. Di sini
Perbedaan dianggap signifikan jika P kurang dari 0,05. Selanjutnya ada perangkat lunak, yaitu analisis dilakukan menggunakan IBM SPSS statistik V27. Selanjutnya ialah hasil dan pembahasan, di mana yang pertama ialah validasi dan jaminan kualitas analisis untuk 4 senyawa PAH. Pada tabel 1 ini mengevaluasi batas deteksi LOD, batas kuantifikasi LOQ, dan linearitas analisis pH pada teh, beras, coklat sebagai sampel representatif. Nah, pada tabel ini dapat kita lihat bahwa hasil validasi metode analisis untuk 4 jenis senyawa PAH, yaitu adanya BAA, CHR, BBF, dan BAP. Nah, ini yang dianalisis pada 2 sampel, yaitu pada sampel teh padat dan seduhan teh cair. Nah, setiap baris ini menunjukkan persamaan kalibrasi dalam bentuk Y sama dengan A tambah B, di mana Y ini merupakan respon terhadap instrumen dan X ini adalah konsentrasi analitnya. Nah, kemudian nilai linearitas ini menunjukkan bahwa koefisien determinasi atau R kuadrat dan seluruhnya itu berada di 0,99, yang menunjukkan korelasi sangat kuat antara konsentrasi dan respon instrumen. Selanjutnya, di sini dapat kita lihat adanya juga LOD atau limit deteksinya dan LOQ, limit kuantifikasi. Untuk sampel daun teh, di sini untuk sampel daun teh sendiri berada dalam rentang 0,0610 sampai 0,1534 dan 0,1849 sampai 0,4648 mikrogram per kilogram. Sedangkan untuk sampel seduhan, yaitu limit LOQ sama LOD-nya itu yaitu 0,0035 sampai 0,0064 dan untuk LOQ-nya itu dari 0,0132 sampai 0,0107. Nah, di sini menunjukkan bahwa metode ini lebih sensitif saat diterapkan pada matrik cair dibandingkan pada matrik padatan. Nah, selanjutnya ini merupakan kromatogram dari GCMS dari 4 senyawa PAH, yaitu BAA, CHR, BBF, dan BAP. Nah, di sini dapat kita lihat pada gambar A ini, pada bagian atasnya itu sinyal deteksinya itu pada MZ228 yang spesifik untuk senyawa BAA dan untuk senyawa CHR. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa ada 2 puncak tajam yang terpisah dengan baik di waktu retensi sekitar 22 menit untuk BAA dan 23 menit untuk CHR. Nah, hal ini menunjukkan bahwa metode ini mampu memisahkan kedua senyawa tersebut dengan resolusi yang baik. Sedangkan yang di bawah ini menunjukkan bahwa deteksinya itu pada MZ252 yang menunjukkan bahwa mengidentifikasi bahwa kedua senyawa tersebut puncaknya itu jelas pada waktu retensi sekitar 30 hingga 32 menit. BBF muncul sedikit lebih awal dibandingkan dengan BAP. Nah, selanjutnya pada gambar B ini di sini menunjukkan kromatogram pada sinyal
228 yang khas untuk BAA dan CHR. Kedua senyawa ini muncul dengan puncak yang jelas di sekitar waktu retensi 22 dan 23 menit. Intensitas sinyal mencapai lebih dari 2000-an yang menandakan bahwa konsentrasi atau respon deteksinya itu cukup tinggi. Sedangkan untuk yang di bawah ini menampilkan terdeteksinya itu ampersandnya 252 yang digunakan untuk mendeteksi BBF dan BAP. Di sini dapat kita lihat bahwa puncak kemungkinan senyawa lain yang terdeteksi ada terdeteksi senyawa serupa, namun pada puncak BBF dan BAP tetap dapat diidentifikasi dengan baik pada rentan waktu 30 dan 31 menit. Intensitas sinyalnya bahkan mencapai 4 ribuan, menunjukkan sensitivitas metode yang tinggi terhadap senyawa ini. Selanjutnya, pada gambar yang C ini, di sini menampilkan kromatogram hasil analisis dan senyawa PAH, yaitu di sini terdapat dua label, dua puncak, yaitu CHR di 12 dan BAP di 12. Nah, di mana pada CHR dan BAP ini digunakan sebagai standar internal dalam metode kuantifikasi. Sedangkan untuk pada bagian uh, yang ini, pada bagian yang di bawah ini, pada CHR menunjukkan puncak CHR dengan waktu retensi sekitar 22 menit. Sinyal ini dihasilkan sangat tajam dan intens dengan ketinggian puncak mencapai lebih dari 400-an. 4 ribuan, sehingga menandakan bahwa senyawa ini terdeteksi dengan sangat baik dan konsisten. Nah, selanjutnya pada gambar D ini menunjukkan bahwa adanya puncak BAP di 12 yang ada di sekitar 31 menit. Sedangkan sama halnya dengan CHR, puncaknya juga jelas, yaitu berada pada waktu retensi yang sesuai dengan senyawa target, yaitu BAP. Nah, selanjutnya gambar yang selanjutnya ialah spektra massa dari standar PAH dan dua standar internal. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa BAA sendiri, di sini BAA sendiri serta CHR ini masing-masing memiliki ion target pada M/Z228 dan ion qualifiernya itu di 226 dan 229. Nah, ini ketiganya ini digunakan untuk memastikan identitas dan selektivitas sinyal yang dihasilkan. Sedangkan untuk BBF dan BAP sendiri memiliki ion target yaitu 252 dan ion qualifiernya itu sekitar 250 dan 253. Ini menunjukkan bahwa kedua senyawa memiliki fragmentasi massa yang serupa sehingga penting untuk pemisahan kromatografis yang efektif. Dan selanjutnya di sini ada CHR D12 dan BAP D12, di mana pada CHR sendiri ion targetnya itu di M/Z240 dengan qualifiernya itu 236 dan 241. Sedangkan untuk BAP sendiri ion targetnya itu 264 dan qualifiernya itu 263 dan 265. Nah, ion target ini digunakan untuk kuantifikasi utama, sedangkan ion qualifier ini berfungsi untuk konfirmasi identitas senyawa dengan membandingkan rasio ion yang konsisten terhadap standar. Nah, selanjutnya ialah mengevaluasi tingkat
perolehan atau recovery, tingkat recovery pada pH pada sampel berikut. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pada teh padat nilai recovery-nya itu bervariasi antara sekitar 80 hingga 107%, tergantung senyawa dan konsentrasinya. Di mana variabilitas ini mencerminkan kompleksitas matrik padat yang dapat menyebabkan interaksi antara senyawa PHA dan komponen tanaman, sehingga mempengaruhi efisiensi ekstraksi dan deteksi. Sedangkan untuk teh cair atau teh seduhan ini, recovery-nya itu sangat konsisten dan mendekati 100% untuk senyawa dan semua tingkat konsentrasinya, di mana matrik cair menghasilkan hasil yang jauh lebih konsisten karena senyawa PHA lebih homogen dan mudah diekstraksi dalam fase cair. Sehingga di sini dapat kita simpulkan bahwa recovery pada teh seduhan menunjukkan keakuratan dan presisi metode yang sangat baik, menjadikannya ideal untuk analisis kuantitatif. Sementara untuk matrik padat sendiri, seperti daun teh tersebut, masih dapat diterima namun memerlukan perhatian lebih terhadap variasi matrik dan kemungkinan efek matrik pada recovery. Selanjutnya ialah evaluasi akurasi dan presisi pada sampel teh dalam percobaan intrahari dan antar hari. Di mana di sini terdapat beberapa parameter, yaitu ada akurasi, yaitu menunjukkan seberapa dekat hasil pengukuran dengan nilai yang sebenarnya. Sedangkan untuk RSD sendiri atau Relative Standard Deviation, di mana ini menunjukkan presisi keterulangan pengukuran dan ada evaluasi yang dilakukan dengan 3 kali pengulangan. Nah, di sini pada sampel padat sendiri, untuk pengulangannya itu bisa akurasinya itu mencapai 80,46% hingga 107,26%, dan RSD-nya atau presisinya itu lebih tinggi dibandingkan dengan teh cair, yaitu 0,92% hingga 12,62%. Sedangkan untuk teh seduhan sendiri, akurasinya itu sangat tinggi dan stabil, yaitu 99,66% hingga 101,48%. RSD-nya itu sangat kecil, yaitu 0,06% hingga 1,32%. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa teh cair memberikan hasil yang sangat presisi dan akurat, baik antar hari maupun dalam hari yang sama, yang mencerminkan keunggulan matrik cair dalam analisis pH. Selanjutnya ialah perbandingan konsentrasi pH antara daun teh dan teh seduhan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pada teh beberapa jenis teh di sini seperti Cassia torati, buckwheat tea, dan Polygonatum odaratum tea, dan brown rice tea. Ini kandungan total 4 pH-nya itu berkisar antara 0,24 hingga 0,33 mikrogram per kilogram, menunjukkan adanya paparan yang sangat rendah. Sedangkan untuk green tea dan barley tea memiliki kadar pH yang terdeteksi namun masih relatif rendah, di mana green tea sendiri total pH-nya itu 2,04
sampai 0,39 mikrogram per kilogram, sedangkan Barliti 0,54 lebih kurang 0,06 mikrogram per kilogram. Di sini beberapa jenis kandungan teh tersebut yang cukup tinggi dan masih perlu perhatian, yaitu BAH 3,30 kg sehingga total dan CHR 6,99 mikrogram per kilogram, di mana totalnya itu 14,24. Dan untuk yang yerba meti ini tertinggi dari keseluruhan sampel, yaitu totalnya itu 3,58 3,90, dan herbal tea itu yaitu ada herbal tea 24,05 dan oolong tea itu 23,21, sehingga dapat disimpulkan bahwa kandungan pH sangat bervariasi antar jenis teh. Selanjutnya ialah resikonya, yaitu berdasarkan data TEQ BAP, beberapa jenis teh seperti yerba mate, herbal, dan oolong menunjukkan kandungan senyawa PHS yang relatif tinggi dengan nilai total mencapai 3,82, 3,63, dan 2,19. Ini terutama disebabkan oleh tingginya konsentrasi BAP, senyawa yang paling toksik, dengan TEF tertinggi. Sebaliknya, teh seperti Cassia tora, buckwheat, dan corn dan brown rice tidak menunjukkan kandungan PHS yang terdeteksi. Temuan ini menunjukkan bahwa jenis metode pengolahan teh dapat memengaruhi tingkat cemaran PHAS yang memiliki implikasi penting terhadap keamanan konsumsi jangka panjang. Sedangkan pada gambar tabel 6 ini, berdasarkan hasil analisis konsentrasi PHS dalam seduhan teh, terlihat bahwa hanya yerba mate, herbal, dan oolong tea yang mengandung senyawa PHAS yang terdeteksi. Dengan total kandungan PHAS itu masing-masing 0,1386, 0,1163, dan 0,0650. Senyawa ini paling didominasi oleh CHR dan BAP, serta keduanya memiliki sifat karsinogenik. Sementara untuk jenis teh lainnya itu di bawah batas deteksi alat dan mengidentifikasikan bahwa beberapa jenis teh itu mengandung PHAS. Proses penyeduhan cenderung menurunkan konsentrasi senyawa ini secara signifikan. Dan yang terakhir, ini adalah nilai dari margin paparannya, di mana berdasarkan data konsentrasi dari margin of exposure atau MOE, senyawa PHS dalam teh hanya 3 jenis teh, yaitu yerba mate, herbal, dan oolong, yang menunjukkan keberadaan senyawa karsinogenik BAP dan total PHS-nya. Nilai MOE tertinggi ditemukan pada oolong tea, di mana diikuti oleh yerba mate dan herbal tea untuk BAP-nya. Semakin tinggi nilai MOE, semakin rendah risiko kesehatan yang ditimbulkan. Meskipun nilai MOE pada ketiga teh ini masih berada di ambang batas keamanan dan ditetapkan oleh badan otoritas. Keberadaan PHS tetap perlu diperhatikan, terutama pada konsumsi jangka panjang. Nah, selanjutnya ialah yang terakhir ada atribusi sumber pH melalui rasio diagnostik, di mana di sini total BAA dan CHR pada sampel teh ini digunakan sebagai indikator sumber kontaminasi. Nilai mendekati 1 menunjukkan bahwa dominasi BAA yang mengarah pada kontaminasi dan sumber pirolitik serta pembakarannya, sedangkan yang lainnya itu berada di bawah deteksi. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi perbedaan dalam proses pengolahan dan sumber kontaminan. Brown rice tea tidak memiliki data, sedangkan teh lainnya menandakan adanya campuran sumber kontaminan. Yang terakhir ialah kesimpulan, di mana konsentrasi pH dalam teh
keseduhan sangat rendah dengan nilai margin atau MOE-nya itu sangat jauh di ambang batas keamanan, menunjukkan risiko kesehatan yang minimal dalam konsumsi teh. Meskipun teh memiliki risiko rendah pH terdapat dalam makanan lain, evaluasi risiko hanya mempertimbangkan asupan kumulatif dari berbagai sumber. Kemudian kandungan pH sangat dipengaruhi oleh faktor musim, praktik pertanian, dan polusi lingkungan, serta pengeringan teh dalam suhu tinggi dapat menyebabkan pembentukan pH. Nah, ini daftar pusakanya. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.